I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema Wawasan Nusantara bagi Geopolitik Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai wilayah sebagai ruang hidup. Secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, maupun wadah yang dapat menampung sesuatu, atau bisa juga diartikan sebagai wadah seseorang maupun beberapa orang untuk melakukan kegiatan. Menurut Insinyur Soekarno di hadapan sidang BPUPKI, orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Setelah membangsa, orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara. Negara tidak hanya diartikan sebagai tempat tinggal, namun diartikan lebih luas lagi. Perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia yang terjadi hingga saat ini. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, bangsa harus memiliki kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional yang disebut sebagai geopolitik oleh ilmuwan politik dan militer. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan bagian penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu 1. Tujuan dari luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan, perdamaian abadi, dan serta membangun suatu kerjasama saling menghormati. 2. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan kesatuan segenap kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu 1. Diterima dan diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup memberikan potensi sumber daya yang besar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. 5. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan atau konsep tentang keberadaan dan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Beberapa unsur dalam wawasan Nusantara yang dapat disebutkan antara lain yaitu yang pertama ada kebinekaan. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang harus dihargai dan dijaga sebagai kekayaan bangsa. Kemudian ada kesatuan. Meskipun beragam, Indonesia harus memiliki kesatuan yang kuat dan solid untuk menciptakan tujuan bersama. Yang ketiga ada kemandirian. Indonesia harus memiliki kemandirian dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan pertahanan untuk mencapai kedaulatan nasional. Kemudian ada ketahanan nasional, yaitu Indonesia harus memiliki ketahanan nasional yang kuat melalui berbagai upaya seperti pertahanan militer, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada kerjasama. Indonesia harus menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, baik dalam regional maupun global, untuk mencapai kemajuan bersama. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini menggambarkan bahwa meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu dalam keberagaman dan harus saling menghargai. Terus ada keterbukaan, yaitu Indonesia harus terbuka dalam menerima perubahan dan kemajuan untuk menghadapi tantangan global. Yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu Indonesia harus memiliki keberlanjutan dalam jaga lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang.
Yang selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Masalah kompleksnya, tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Yang kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa sangatlah berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidaklah sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial kebudayaan. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada faktor subjektif dan subjektif yang berperan. Selanjutnya ada analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timur Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian, sumber daya alam antar kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomini Lalat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Okushi, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Analisis kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia. Sebelumnya, sebagai salah satu contoh kasus, kita mengambil topik mengenai wilayah Timur Leste yang melepaskan diri dari negara Indonesia. Pada titik ini, pemerintah Indonesia juga pihak Timur Leste sebaiknya melakukan kerjasama guna menciptakan perdamaian di perbatasan sejak awal. Bukan pada saat ketika suatu masalah muncul, pemerintah baru memulai untuk melakukan sebuah tindakan yang akhirnya tetap mengakibatkan wilayah Timur Leste terpecah dari Negara Kesatuan Indonesia. Sedangkan wawasan Nusantara sebagai sumber kebijakan dan juga keputusan mengajarkan untuk kita semua mengambil tindakan dan juga keputusan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat dan juga kesatuan bangsa negara. Bring it back, make it clap.